Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, akhirnya saya tidak terjebak dalam hubungan dengan pemuda yang salah. Sebenarnya kita dipertemukan oleh Burhan. Maksud Ustadz? Jika saya menceritakan yang sebenarnya, apa ini tidak akan merubah pandangan di Sylvie kepada saya? Saya sampai di Villa Gracia ini karena Burhan. Mungkin Dek Sylvie belum tahu bahwa sayalah yang mencuri dompet Dek Sylvie ketika di Kopaja waktu itu. Ustadz, tolong jangan bercanda seperti ini. Enggak, saya tidak bercanda. Demi Allah, sayalah yang mencuri dompet Dek Sylvie. Lebih tepatnya mencopet. Lalu saya menemukan foto Burhan dengan Dek Sylvie di dompet itu. Karena itulah saya sampai di sini untuk mengingatkan Dek Sylvie betapa bejatnya Burhan itu. Ternyata Allah mempermudah niat itu. Mungkin Dek Sylvie juga perlu tahu. Karena Burhan juga saya sampai masuk penjara. Ustadz pernah di penjara? Karena mencopet. Astagfirullahaladzim. Tapi percayalah, itu semua masa lalu saya. Kebodohan yang saya lakukan karena khilaf dan perut lapar. Setidaknya sekarang saya sudah menceritakan semua dengan jujur pada Dek Sylvie. Dan Burhan juga sudah menerima ganjaran yang setimpal. Saya sengaja menceritakan semua ini pada Dek Sylvie karena saya tidak mau Dek Sylvie menerima berita ini dari orang lain. Saya permisi Ustadz. Assalamualaikum. Tapi dia pernah di penjara, Ma. Dan ternyata dia yang mencopet dompet Sylvie. Pencopetnya itu dia, Ma, dia. Tapi dia juga yang sudah menolongmu dari tipu daya si Burhan. Lagi pula dompetmu sudah dikembalikan kan? Utuh. Malah dilebihkan beberapa puluh ribu. Sylvie masih nggak ngerti, Ma. Kenapa ada ustadz yang berprofesi menjadi maling? Jangan kamu sembarangan. Setiap orang pernah berbuat khilaf. Setidaknya dia berani bicara jujur. Tidak pura-pura sebagai malaikat di depanmu. Mama sih nggak peduli. Dia pernah di penjara kek, pernah diarak kek. Mama tetap suka sama dia. Yang penting sekarang dia sudah baik dan insaf. Ceramah-ceramahnya di masjid sangat menyentuh hati Mama. Tapi, Ma, cobalah melihat sisi baiknya, Sil. Masa penilaianmu berubah pada Samsul hanya karena tahu masa lalunya? Di dalam Islam, mencintai sesama, mencintai saudara dikaitkan dengan iman. maaf Bu, saya boleh permisi sebentar. Assalamualaikum, Nadia. Waalaikumsalam. Mas Samsul? Ya Allah, apa kabar Mas? Mas kapan pulang? Ibu sering sedih memikirkan Mas. Untung ada Mbak Zizi yang selalu datang menguatkan hati Ibu. Alhamdulillah, Mas baik-baik saja. Ini loh, Nat. Mas cuma pengen ngabari kamu. Jumat ini nonton ceramah pagi di Edu TV pada subuh. Ya
jangan sampai nggak nonton. Insya Allah Mas ada dalam pengajian itu. Oh ya, beritahu juga Bapak, Ibu, Mas Ahmad sama Mas Rozak, ya. Bilang Mas kangen banget. Tapi Mas belum bisa pulang sekarang. Alhamdulillah. Iya Mas, iya. Pasti Nadia sampaikan sama seisi rumah. Ya sudah, itu dulu ya Nat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pemirsa yang budiman di seluruh tanah air. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Dailami, Nabi menjelaskan bahwa barang siapa yang menahan amarah, melapangkan dadanya, suka berbuat kebaikan, menyambung tali silaturahim, dan menunaikan amanah, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam cahayanya yang paling besar. Pemirsa yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La taghdab, wala tahzan." Ya Allah. Jangan marah. Benar kata Sisi. Becik ketitik Allah ketoro. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, pernah berkata, amal yang Subhanallah, berat untuk dilaksanakan. Mas Samsul benar-benar apa adanya. Yang pertama, memberi Sederhana, maaf ketika marah. rendah hati, Kemudian soleh. bermurah hati dalam kesusahan. Yang ketiga, Kamu suka sama dia, Silvi? melihara kesucian. Kelihatannya sih suka, dari Pak. haram. Apa perlu nih Papa mendatangi rumah dia? Dan yang terakhir, Siapa tahu dia belum punya calonnya mah ya? hal yang benar, baik kepada orang maupun Ya Allah, Samsul. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku nggak pernah kirim kabar ke ibu. Aku selalu bikin ibu susah, bikin ibu khawatir. Harusnya aku yang pulang ke Pekalongan, bukan ibu yang kesini, Bu. Enggak, Nak. Ibu panggilin bapak sama mas-masmu. Nyampaikan maaf sama penyesalan mereka. Ya Allah. Gusti Allah sudah pelihara kami begini baik. Sementara ibu tidak bisa. Ibu sama Nadia bisa sampai sini. Tahu dari mana? Nadia dan Mbak Zizi tanya sama Edu TV, Mas. Dan mereka memberi alamat ini. Sisi. Iya, Sisi. Dia yang selalu dampingi ibu, menguatkan ibu. Ibu tidak lupa kan sama dia? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ibu, Nadia, Zizi bertiga kemarin. Sebenarnya Kang Mas saya Kiai Miftah dan Lurah Pondok juga datang. Tapi mereka semua menunggu di mobil. Belum berani menemui Mas Syamsul. Pak Kiai di sini. Biar saya menemui beliau. Pak Kiai. Maafkan saya, Pak Kiai. Maafkan saya harus menemui Pak Kiai di tempat seperti ini. Justru harusnya kami yang minta maaf padamu, Syul. Saya harus minum kaki kamu. Agar kamu maafkan.
biarlah saya mencium kaki kamu. Itu lebih berarti daripada saya menanggung dosa ini sampai akhirat. Tidak, jangan. Tidak perlu pergi. Tidak perlu. Justru semua kejadian ini banyak hikmahnya buat saya, Pak Kiai. Bagaimanapun juga saya tetap santrinya Pak Kiai. Maafkan saya, Pak Kiai. Maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.